guys, hari ini aku ada di Mangrove Center Geraha Indah Balikpapan. Ayo kita lihat ke dalam yuk, let's go. Halo guys, hari ini aku ada di Mangrove Center Geraha Indah Balikpapan. Ayo kita lihat ke dalam yuk, let's go. Oke guys, kembali lagi di Ade Arya Vlog Series. Kali ini aku akan ngajakin kalian nih jalan-jalan di hutan Mangrove Center Geraha Indah Balikpapan. Ayo guys, kita lihat-lihat yuk di dalam. Kira-kira ada apa ya? Yang pastinya menyenangkan nih. Let's go. Seperti yang kalian lihat ya guys, di pintu masuk ini sudah ada bangku-bangku yang banyak dan tertata rapi ini. Tujuannya untuk kalian beristirahat setelah melihat-lihat hutan mangrove ini guys. Oh ya, by the way, bangunan-bangunan yang ada di sini itu terbuat dari kayu ulin loh guys. Bagus ya. Dan itu pasti sangat kuat ya guys. Seperti yang kita tahu kalau kayu ulin itu adalah kayu khas Kalimantan yang semakin terkena air, dia semakin kuat loh guys. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat banyak banget tulisan-tulisan yang bisa memotivasi kalian nih guys. Dan ada beberapa tulisan juga yang mengenai informasi tentang hutan mangrove center Geraha Indah Balikpapan ini guys. Guys, jam bukanya itu ada di jam 7 pagi sampai jam 5 ya guys. Jam berkunjung yang baik sesuai saran dari para pekerja di sini adalah jam 7 pagi atau jam 3 sore guys. Karena di jam-jam segitu para bekantan akan keluar mencari makan. Jadi ada kesempatan nih untuk kita melihat segerombolan hewan bekantan guys. Informasi untuk kalian nih guys, hutan mangrove center Geraha Indah Balikpapan ini terletak di alamat Geraha Indah PGRI Gang Mangrove 6 Geraha Indah nomor RT 14 Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Jika kalian dari luar kota ingin berkunjung ke sini, aku akan taruh alamatnya di description box ya guys. Jangan lupa dicek and recheck ya guys. Di sini juga ada bibit-bibit dari pohon bakau atau pohon mangrove-nya ya guys. Di sini kalian bebas bertanya apapun loh guys. Seru deh. Tour guide-nya juga baik dan ramah banget guys. Nah, kita jalan lurus lagi ya guys, masuk sedikit lagi dan kita akan bertemu tulisan yang sangat bagus nih guys. Tulisannya menurutku, tulisannya itu adalah jika menginginkan jembatan yang panjang, maka mulailah dengan membangun, tidak cukup dengan saran bagus ya guys.
Nah guys, hutan mangrove Center Geraha Indah Balikpapan ini kalian dapat menemui berbagai jenis tumbuhan ya guys. Di antaranya adalah yang pertama ada Rhizopora mucronata atau jenis mangrove yang dominan di hutan mangrove center. Yang kedua ada Avicennia alba atau api-api hitam yang buahnya disukai bekantan. Yang ketiga ada Bruguera atau jenis mangrove lainnya yang ada di hutan mangrove center. Yang keempat ada Nipah fruitcans atau pohon nipah. Yang kelima ada Sonetaria caceloris atau pidada ya guys. Yang keenam ada Carbera spp atau bintaro. Nah, hutan mangrove Center Geraha Indah ini merupakan wilayah konservasi pohon bakau dan satwa endemik di Kalimantan. Di sini pengunjung bisa menikmati pengalaman yang berbeda dari objek wisata biasanya, seperti menaiki perahu dan menyusuri Sungai Somber yang aku jelaskan tadi ya guys. Oh iya guys, di sini aku akan menampilkan view dari udara dengan menggunakan drone ya guys. Selamat menikmati. Nah guys, sekarang kita mau naik kapal di hutan mangrove center. Perjalanan sekitar 1 jam ya, dari sini ke daerah Somber. Ya, sambil cari bekantan. Semoga beruntung ya kita dapat bekantan. Nanti kita ngambil. Oh, agak serem ya kalau buaya ya. Iya. Semoga kita bisa ketemu bekantan dan lihat buaya dari jauh. Dari jauh ya, tidak dari dekat. Oke, semoga sehat dan selamat sampai tujuan. Amin. Itu kapalnya guys, kita lagi prepare nih. Yang biru sama yang hijau ya? Ya. Ayo. Bismillah. Ya. Halo guys, ini kita mulai perjalanan start dari Geraha Indah naik kapal. PP kurang lebih 1 jam. Untuk biayanya 300.000. Itu maksimal satu kapal 6 orang penumpang ya. Bismillah, semoga perjalanannya aman, lancar. Saya jelaskan sedikit ya guys tentang perjalanan sisir sungai atau muara yang akan kita lalui ini. Perjalanan dimulai dari dermaga Mangrove Center Geraha Indah Balikpapan. Kapal akan melewati sungai-sungai kecil dulu ya guys sebelum masuk ke arah sungai utama atau muara. Jadi singkatnya perjalanan kita ini dari arah hulu ke arah hilir ya. Nanti setelah sampai di hilir muara,
kita akan melihat Pulau Bekantan guys. Jadi di situ akan ada tempat khusus seperti sedikit terisolir gitulah dari daratan. Dan di situ mereka jadikan rumah atau tempat tinggal para bekantan, baik bekantan kecil maupun bekantan yang dewasa. Jadi memang mereka itu kan habitatnya di sungai-sungai, di muara, terutama yang ada pohon mangrove atau pohon bakaunya ya guys. Total perjalanan pulang pergi kurang lebih 2 jam. Dan di tengah perjalanan nanti kita akan melihat yang disebut pipa 3 Balikpapan ya. Itu pipa 3 memang sudah ada dan dibangun sejak zaman Belanda dulu, dan digunakan untuk memindahkan air dari muara menuju ke waduk atau ke penampungan guys. Orang Balikpapan lebih kenal atau lebih sering menyebutnya dengan pipa 3 Somber. Para angler Balikpapan atau para pemancing pasti sudah sangat familiar dengan spot ini ya guys, karena memang ini adalah salah satu spot favorit untuk memancing dan menghabiskan akhir pekan guys. Informasi ya guys, kalau di muara ini banyak ikan yang bisa dipancing. Ikan yang paling sering dicari yaitu adalah kakap putih, atau orang sering menyebutnya dengan barramundi. Kalau bahasa latinnya yaitu Lates calcarifer. Karena tarikan ikan predator ini sangat mantap dan rasa ikan yang sangat enak, makanya ikan ini yang paling sering dicari oleh para pemancing ya guys. Memang bisa dibilang ini primadona utama lah kalau kita mancing di spot muara. Tapi selain ikan barramundi ini, ada juga beberapa ikan yang bisa dipancing ya guys. Yaitu contohnya ikan kakap merah bakau atau yang sering disebut mangrove jack.
Dia mempunyai nama latin yaitu Lutjanus argentima culatus. Ikan ini nggak kalah menarik kok guys dengan ikan barramundi tadi. Selain dua ikan primadona itu juga masih banyak ya ikan-ikan yang lain yang bisa ditangkap oleh para pemancing. Oh iya, kalau mancing di mangrove ini paling bagus pakai umpan udang atau ikan kecil yang hidup ya guys, karena memang mereka masih bergerak alami yang bisa mencari perhatian ikan-ikan yang akan kita pancing. Tapi selain itu ada juga umpan yang mudah dan juga murah serta dijual di banyak tempat, yaitu umpan dengan cacing laut atau penduduk lokal sering menyebutnya dengan nama punpun. Nama asli dari punpun ini adalah Polychaeta. Ini adalah umpan yang gak kalah menarik juga dengan umpan ikan dan juga udang hidup tadi ya guys. Oh iya, untuk para pemancing yang sering casting juga bagus banget di muara ini, karena pergerakan minnow yang sangat gesit dan berada di dalam air itu sangat mengundang perhatian para ikan predator. Jadi sangat efektif banget kalau cara itu dipakai untuk mancing di muara ini. Ya itulah guys sekilas dan informasi tentang dunia permancingan. Hehe. Oke, kita lanjut jalan lagi.
Oke guys, kita mulai masuk di segmen bekantan ya guys. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih dari vlog kali ini, yaitu hewan bekantan. Jadi hewan bekantan ini bisa kita lihat ya, dia tuh sedang mencari makan, bergelantungan di pohon-pohon yang ada di hutan mangrove ini ya guys. Di sini aku tuh sekitar jam 3 sore ya guys, seperti arahan tour guide-nya ya guys. Kalau misalnya kalian mau lihat bekantan lagi mencari makan, itu di jam 3 sore guys. Nah, aku akan menjelaskan sedikit nih tentang hewan bekantan ya guys. Mari kita mulai. Jadi, bekantan atau Nasalis larvatus adalah hewan endemik Indonesia yang menarik dan unik. Berikut beberapa fakta menarik tentang bekantan guys. Yang pertama, wajah merah cerah dengan hidung panjang dan lebar. Kulitnya itu berwarna coklat keabuan. Ekornya panjang dan kuat guys. Beratnya sekitar 5 sampai 10 kilo. Panjang badannya bisa mencapai 50 sampai dengan 65 cm loh guys. Nah, ini aku akan menjabarkan beberapa fakta unik tentang bekantan ya guys. Yang pertama adalah hidung panjang bekantan berfungsi sebagai resonator suara. Jadi si resonator suara ini membantu mereka untuk berkomunikasi ya guys. Yang kedua, ada bekantan memiliki kemampuan memanjat dan melompat yang baik. Bisa kita lihat juga nih di video, ada beberapa bekantan yang dari lompat dari satu pohon ke pohon lainnya guys. Yang ketiga, ada mereka dapat hidup hingga 20 tahun di alam liar. Wow, berarti cukup lama juga ya hidupnya si bekantan ini guys. Yang keempat, ini nih yang paling penting yang harus diingat ya guys, yaitu adalah bekantan ini dilindungi oleh undang-undang karena populasinya terancam oleh perburuan liar dan habitat yang rusak. Nah, sebagai manusia yang baik, kita ini juga wajib untuk menjaga si para bekantan ini untuk hidup dengan baik ya guys. Jadi jangan sampai diburu-buru karena hasilnya guys populasinya semakin sedikit guys. Oke guys.
Guys, jadi di hutan mangrove ini ada juga loh hewan biawak. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang hewan biawak ya guys. Kita mulai. Jadi, hewan biawak itu memiliki kaki yang kuat dan ekor panjang untuk berenang serta memanjat di hutan mangrove. Pada dasarnya, biawak itu mirip banget sama bunglon dan juga kadal ya guys. Cuman ini dalam ukuran besar. Biawak juga mirip banget sama komodo, tapi kalau komodo terlalu besar. Nah, jadi biawak ini kayak ukurannya tuh di tengah-tengahnya gitulah guys. Lalu makanan hewan biawak itu adalah kepiting, udang, dan ikan kecil di lingkungan hutan mangrove. Di hutan mangrove ini ada juga beberapa jenis spesies biawak ya guys. Yang pertama ada biawak air atau Varanus salvator. Yang kedua ada biawak pasir atau Varanus olivaceus. Yang ketiga ada biawak komodo atau Varanus komodoensis. Jadi sekarang kita tahu ya guys bahwa biawak itu ada 3 jenisnya. Nah, selama ini kita tahu ada kan cuma satu nih guys. Sekarang kita jadi bisa lebih paham ya. Sedikit banyak kita harus nambah ilmu pengetahuan guys. Jadi aku di sini sambil ngevlog kita juga bisa menambah wawasan mengenai hutan mangrove ini guys. Lumayan ya untuk menambah pengetahuan alam kita guys.